Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa jaa'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashku jarahu annahu yu'dhihi, mengeluhkan tentang tetangganya. Annahu yu'dhihi, sesungguhnya tetangganya itu ganggu dia. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sudah ini. Wa rawa az-Zuhri bin Ubaidillah bin Shihab rahimahullah. Sudah. Ini sampai yang ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-yamanu wasyu'mu fil mar'ati wal maskani wal furusi. Al-yumnu, kebaikan, wasyu'mu, dan kejelekan, itu terdapat dalam tiga hal. Fil mar'ati wal maskani wal furusi, dalam perempuan, dalam tempat tinggal, dalam sesuatu yang dalam kendaraan atau kuda. Faminal mar'ati, maka dari termasuk kebaikan perempuan atau kejelekannya, kebaikannya apa? Khifatu mahriha, tidak mahal maharnya. Kemudian wa yusru nikahiha, mudah menikahinya, tidak banyak persyaratan. Wa hasanu khalqiha, baik. Wa hasanu khuluqiha, dan baik akhlaknya, perangainya. Wa syu'muha, kejelekannya itu perempuan. Ghala'u mahriha, mahal itu maharnya. Wa usru nikahiha, sulit untuk menikahinya karena banyak persyaratan. Wa su'u khuluqiha, jelek perangainya. Wa yumnul maskani, kebaikan tempat tinggal itu si'atuha, lebarnya. Wa husnu jiwari ahlihi, dan baik tetangganya, tetangga keluarganya itu, baik tetangganya. Wa syu'muhu, kejelekannya rumah itu apabila apa? Dhikuhu, sempitnya. Wa su'u jiwari ahlihi, jelek tetangganya. Wa yumnul farasi, baiknya itu kendaraan. Dhilluhu, yaitu merendahkannya. Wa husnu khuluqihi, baik perangainya. Wa syu'muhu su'ubatuhu, kejelekannya itu kesulitannya, berat ya, berontak. Kalau kendaraan itu berontak itu. Ya.
Kemudian maksudnya jelek itu di sini berarti rumah yang jelek, berarti jelek bukan. Artinya yang tidak mencocoki dengan diri, kebutuhan, sulit gitu lah. Jadi bukan berarti jelek itu jelek, ya jelek gitu bukan. Maksudnya itu sulit kepada jiwa. Wa'lam, ketahuilah annahu laisa hakul jiwari kaful adza anhu faqat. Ketahuilah sesungguhnya bukanlah hak bertetangga itu kaful adza anhu faqat, yaitu mencegah kesulitan darinya saja, bal tetapi hakuhu, haknya bertetangga itu apa? Ihtimalul adza, ihtimalul adza, menanggung gangguan dari tangga tadi itu. Artinya bukan dibiarkan ma'al kafi, bersama menahan, melarang. Ya. Fa inna jara aidan qad kaffa adzahu anhu, maka sesungguhnya tetangga itu juga menahan dari kejelekan dirinya tetangganya juga. Jadi sama tangga itu saling pengertian, saling menahan. Falaisa fi dzalika qad'u haqqin, dan bukanlah di situ pelaksanaan hak. Maka tidak cukup wala yakfi ihtimalul adza faqat, maka tidak mencukupi menahan dari siksaannya saja, bal tetapi la budda minar rifqi ma'ahu, tapi harus dari apa? Kelembutan bersamanya, wa isda'ul khairi wal ma'rufi, menyampaikan, menyalurkan kebaikan itu. Karena bait yuqalu, karena dikatakan inna jaral faqira yata'allaku bil jaril ghani yaumal qiyamati, sesungguhnya tetangga yang miskin itu akan bergantung dengan tetangga yang kaya di hari kiamat. Wa yaqulu, artinya apa? Tetangga yang miskin ini juga akan menjadi kendala bagi dia, tetangga yang kaya, kalau tidak benar. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi, Tuhanku, sal hadza, tanyakan kepada ini, lima mana'ani, kenapa dia mencegah kepadaku ma'rufahu wasadda babahu duni, mencegah kebaikannya dan menahan, melarang, menutup pintunya selain aku. Kalau aku ditutupi tidak boleh ke rumah dia. Dan ada tetangganya itu butuh kepada pemberian dari tangganya yang kaya tadi itu. Paham ini? Jadi yang namanya hak bertetangga itu bukan cuma menahan atas siksaan itu, tapi ihtimal adza, menanggung dari kesulitan yang dia rasakan. Saling berhubungan gitu. Jadi tangga yang kaya dengan tetangga yang miskin akan menjadi pencegah juga. Tidak peduli sama anak tidak boleh masuk ke rumahnya, anak diginikan, anak digitukan. Itu nanti akan menjadi pertanggungan jawab nanti di hari kiamat. Ditanya. Sama saja sama orang alim sama orang bodoh. Kalau orang alim tadi itu tidak memperdulikan, dia kan dituntut juga sama orang yang tidak ngerti tadi itu. Wa balagha Ibnul Mugnif, Ibu
Ibnul Mukfi'. Namanya itu Abu Muhammad Abdullah Rauzabah. Anna jaran lahu yabi'u darahu fi dainin rakibahu ay li ajri dain. Dia punya tetangga itu menjual rumahnya karena tetangga itu tengah punya utang. Paham ini? Maka ketika itu Ibnul Mukfi' karena ada itu Ibnul Mukfi' yajlisu fi dhilli darihi, duduk di bawah naungan rumahnya. Faqala, dia berkata, ma kumtu idzan bi hurmati dhilli darihi in ba'aha li adamihi. Aku tidak akan bangkit kalau seperti itu dengan keharaman di bawah naungan rumahnya. In ba'aha, jika dia telah menjualnya, li'udmihi, karena tidak mampunya dia. Fadafa ilaihi tsaman, maka dia memberikan uang hasil penjualan tadi itu. Waqala la tabta'hu, artinya la tabi'ha, jangan kamu jual. Jadi rumahnya Ibnul Mukfi' itu dijual sama tangganya, tidak tahu dengan cara apa gitu, pokoknya dia punya utang dijual. Maka Ibnu Mukfi' tidak marah, sambil mengatakan, kalau memang ini rumah ini sudah dijual, berarti anak jangankan tinggal di rumahnya, berada di naungan atap rumahku yang dulu rumahku ini tidak boleh, karena dia menjualnya ini untuk kebutuhan. Paham ini? Maka ketika itu diberikan uang hasil penjualan tadi itu, dikatakan ambilan sudah rumah ini, jangan ente jual, ente tinggal di sini. Ya, ya Allah. Tadi Om Edit. Sulit. Ono yang kuat ini. Wallahu a'lam. Wasyaka ba'duhum, mengeluh sebagai mereka tetangga itu, kasratal fa'ri, sebagai orang soleh ya, mengeluh sebagai orang soleh itu karena apa? Kasratal fa'ri, karena banyaknya apa? Banyak tikus, fidarihi, di rumahnya. Nah, orang soleh itu katakan gini, ini apa? Rumah anak ini banyak tikusnya, ini itu gitu. Fakidalahu, maka dikatakan kepada orang alim tadi itu, lau iktanaita hirron, ya andai saja kamu ini memelihara kucing saja. Kucing dulu ya, kucing sekarang takut sama tikus, akhir zaman. Ketika dikatakan seperti itu, sudahlah ente melihara kucing aja, nanti lari itu tikusnya, tidak akan berani. Faqala, maka dia berkata, orang alim tadi itu, akhsha ayyasma'al fa'ra sautal hirri, aku takut ayyasma'al fa'ru, mendengarkan itu tikus, sautal hirri, suara kucing, fayahrubu ila duril jiran, maka niscaya tikusnya itu akan berlari ke rumah-rumah tetangga. Fa'akunu, maka menjadi aku ini qad ahbabtu lahum mala uhibbu li nafsi, aku membuat bahagia untuk mereka
apa-apa yang tidak aku membuat bahagia untuk diriku sendiri. Jadi mala uhib. Jadi membuat diriku senang tapi orang lain tidak senang. Paham ini? Wa jumlatu haqqil jari, dan secara kesimpulan dari haknya bertetangga, ayyab tadi'ahu bisalami, memulainya dengan salam, wala yutilu ma'ahu al-kalama, tidak memanjangkan bersamanya tetangga tadi itu omongan, wala yukthiru an halihi as-su'al, tidak memperbanyak dari keadaannya itu untuk minta-minta, wa ya'uduhu, menjenguknya fil maradi, jika di dalam sakit, wa yu'azzihi, mengantarkan jenazahnya berbelasungkawa fil musibati, ketika terkena musibah, wa yakum ma'ahu al-kalamu, wa yakum ma'ahu fil azai, melaksanakan bersamanya dalam belasungkawa tadi itu, wa yuhanni'uhu fil farahi, mengucapkan selamat di dalam kebahagiaannya. Jadi kalau bahagia diucapkan selamat. Wa yudhiru asyirkata fis surur, menampakkan berbarengan di dalam kebahagiaannya. Ya, dia menampakkan seolah-olah kebahagiaan itu adalah kebahagiaanku juga, gitu. Wa yasfahu, memaafkan, an zallatihi, dari kesalahannya, dari tergelincirnya, maksudnya kesalahannya. Wala yattali'u, yattali'u wala yatatalli, tidak berusaha mencari, minas sudhi, dari apa? Atap, ila auratihi, kepada aurat tetangganya, terhadap sesuatu yang haram dia lihat. Wala yudayikuhu fi waqtil judhu'i, tidak membuat tambah sempit, tambah susah, fi waqtil judhu'i al khasyah, ketika dia dalam keadaan ketakutan. Fil judhu'i ay khasyabah, kayu, tidak membuat sempitnya di tempat meletakkan kayu. Artinya apa? Ala jidari, temboknya, di atas temboknya. Jangan meletakkan kayu di atas tembok tetangga. Wala fi musabbil ma'i min mizabihi, jangan tidak juga mengarahkan tumpahan air dari tempat airnya. Mizab apa? Pancorannya. Jadi pancoran rumah kita ini, tempat jatuhnya air jangan dihadapkan ke rumah tetangga. Akhirnya tetangga yang kena air tadi itu. Wala fi matrahit turabi min finaihi, tidak juga meletakkan tanah di halaman tetangga. Wala yudayyiqu tariqahu ila dar, tidak menyempitkan jalannya menuju rumah. Jangan. Apalagi dibuntu, jangan. Apalagi itu milik umum, apalagi milik sendiri aja jangan kok, kesian. Wala yatba'uhu bin nadhari
tidak mengintai dengan pandangan, dilihat terus. Fima yahmiluhu ila darihi, di dalam apa-apa yang dia membawanya ke rumahnya. Apa yang dibawa dilihati terus itu. Oh, bawa ini ya, bawa ini. Jangan. Lihat terus. Tidak boleh. Justru apa? Wa yasturu ma yankashifu lahu min auratihi. Ya. Menutupi untuk tetangga dari kekurangan tetangga. Jangan tambah disampaikan. Wayan ashuhu fi surratihi idza nabathu naibatun, menjadikan penolong ketika daruratnya dia, jika ada suatu hal yang terjadi. Idza nabatuhu naibatun, jika terjadi suatu hal, dia yang nulungi gitu loh. Kalau tangganya tengah pergi misalnya, wala yaghfulu, dia tidak lupa an mulahadati darihi, memperhatikan rumahnya tetangga, inda ghaibatihi, ketika tidak adanya tetangga. Isyaratnya dikatakan bal yuhawwituhu, tapi dia memberikan pagernya, artinya dijaga terus. Seakan wala isma'u alaihi kalaman, tidak berusaha mendengarkan apa-apa yang diucapkan tetangga dalam rumahnya, dengar-dengarkan gitu, tidak boleh. Ini diantara telinga yang akan diberikan anak. Anak itu timah panas dari neraka. Apa? Orang yang suka dengarkan apa-apa yang diucapkan tetangga, mencari dengar, berusaha dengar gitu. Nguping. Wa yaghuddu basarahu an haramihi, an harimihi, menutup matanya dari apa? Mahram-mahramnya dia. Wala yadimu an-nadhara ila khadimihi, tidak terus-menerus melihat kepada pembantunya. Terutama dikatakan di sini kalau pembantunya itu cantik. delok babune tangga. Tak boleh, iya. Wa yatalattaf liwaladihi fi kalimatihi, lembut kepada anaknya tangga itu ketika mengucapkan sesuatu. Juga wa yurshiduhu ila ma jahilahu min umuri dinihi wa dunyahu, dia memberikan bantuan, petunjuk kepada apa-apa dia tetangga yang tidak ngerti, min umuri dirihi, dari urusan agamanya, wa dunyahu, urusan dunianya. Ente ngerti, ajari. Makanya alhamdulillah seperti di sini malam Ahad menggunakan salon, jangan sampai ganggu. Tapi ada suara. Apa tujuannya? Ya untuk memasukkan suara ke rumahnya mereka. Bukan mau ngajari sok pinter, enggak. Itu hak bertetangga. Kalau enggak kita yang dosa. Ada tetangga berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan, kita diem saja, ya kena kita orang. Kenapa ente diem? Sedangkan kalau sudah ente beritahu dia tetap seperti itu, ya sudah, kita tidak akan terkena dosanya. Gitu. Hadza, ini ila jumlatil huquqi alladzi dzakarnaha. Ini adalah sejumlah hak-hak yang menyebutkannya, yang kami menyebutkannya untuk orang muslim umum.
Itu. Di antara yang lain ditambah apa? Untuk menginginkan tetangga itu menjadi yang baik, memberikan peringatan juga, nasihat juga yang baik. Itu di antaranya. Kemudian mendoakan yang baik kepada tetangga supaya tetangga mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Kemudian meninggalkan untuk menyiksa tetangga, membahayakan tetangga bersama macam-macam bentuknya. Kecuali kalau memang dibutuhkan, ganggu misalnya, diberikan peringatan, tidak mau ya dicegah dengan perbuatan yang dia mampu itu ya. Memberikan yang baik ini, kalau orang kafir dinasihati yang baik supaya masuk Islam, menampakkan kebaikan dengan kelembutan ya. Memberikan juga nasihat kepada orang fasik dengan apa-apa yang pantas dengannya, menutup segala kekurangannya, mencegah dengan cara lembut. Ini semuanya kalau ada faedahnya. Kalau tidak ada faedahnya, hajarohu, dia pindah, menjauhinya. Pergi dia, meninggalkan. Artinya hajar, meninggalkan. Bertujuan untuk, bukan benci, untuk memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka mengerti. Itu diantara hak bertetangga. Jadi bertetangga dengan orang yang ngerti ilmu agama pun manfaat. Di antaranya bertetangga dengan orang yang soleh. Orang soleh itu baca Quran, zikir, ngajar, menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar, dia juga mendapatkan. Kang itu. Tongguan maksiat, ya maksiat tok urusannya. Gitaran, nyanyi, karaokean, ruame, dangdutan, karu-karuan. Kalau bisa kayak orang laki perempuan itu, suami istri, pisah ranjang dulu. Pisah ranjang tidak bisa, dikembalikan dulu sama orang tuanya beberapa saat. Tetap tidak bisa, ya sudah, mau diapain lagi, ya dilepas, ya dilepas. Misakul ma'rufin tasrihim bi ihsan itu. Tapi lek tasrih bi ihsan, ojo sing ndak bagus, ya semoga ndak. Ya, wallahu alam. Jadi intinya itu, orang tidak boleh membiarkan kemaksiatan, atau kemaksiatan itu meskipun kita tidak melaksanakan jatuh kepada kita. Di antaranya apa? Hal tersebut kita tidak berbuat tapi kita mendapatkan dosa itu juga ketika kita membiarkan atas perbuatan kemaksiatan tersebut. Orang yang membiarkan atas perbuatan kemaksiatan, lebih-lebih dia ridho dengan pelaku kemaksiatan, maka dia juga merupakan pelaku kemaksiatan. Jadi pelaku kemaksiatan itu bisa orang yang berbuat kemaksiatan, bisa orang yang mampu mencegah tapi tidak mencegah, atau bisa dia ridho dengan kemaksiatan tadi itu. Faham? Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.